Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kelima kita dan kita masuk materi bab 3. Di sini memahami isu aktual melalui ceramah. Ibu yakin kalian sudah sering mendengar apa itu ceramah. Banyak orang beranggapan kalau misalkan mendengar kata ceramah, mereka berpikir ceramah itu hanya tentang keagamaan saja. Padahal tidak. Ceramah itu untuk menyampaikan informasi secara umum. Di sini ada pengertian dari ceramah itu sendiri. Ceramah merupakan penyampaian pesan, informasi maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum serta melibatkan banyak orang yang kompeten di bidangnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering berkata, "Oh, ibu ini ceramah baik." Misalkan kalian sedang diomeli ibu kalian, atau misalkan ketika guru kalian sedang menyampaikan informasi di kelas, itu juga termasuk salah satu ceramah ya. Lalu ketika kalian mendengar kepala sekolah berbicara, ketua OSIS berbicara, pada dasarnya mereka sedang menyampaikan informasi. Lihat, menyampaikan pesan, informasi maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Artinya ceramah itu tidak hanya yang ibu bilang di awal, ceramah itu tidak hanya berkaitan dengan agama saja. Di materi yang ibu kirimkan ke kalian, di situ ibu tuliskan perbedaan antara 3 kata, antara ceramah, pidato, dan khotbah. Kalau misalkan ceramah ini, di sini, kalian perhatikan lagi dari pengertiannya, penyampaian pesan, informasi, maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Kalau misalkan pidato, pidato itu penyampaian informasi yang biasanya bersifat persuasif. Perbedaannya dengan ceramah, kalau misalkan ceramah ini ketika ibu di kelas menyampaikan materi, setelah ibu selesai menyampaikan materi, kalian ibu persilakan untuk bertanya. Ceramah ada interaksi antara pemberi pesan dengan orang yang mendengarkan pesan tersebut atau audien. Sedangkan pidato tidak ada interaksi. Begitu juga khotbah. Nah, khotbah ini lebih ke pembicaraan yang berkaitan tentang keagamaan. Jadi keliru ya kalau misalkan kalian mengatakan kalau ceramah ini khusus untuk keagamaan saja. Yang khusus untuk keagamaan itu adalah khotbah. Nah, kalau misalkan khotbah itu khusus hanya di bidang keagamaan saja, dan baik pidato maupun khotbah dia sifatnya satu arah. Mengapa satu arah? Tidak ada komunikasi antara penyampai pesan dengan yang penerima pesan. Sedangkan ceramah ini ada interaksi. Tapi interaksinya nanti ketika kalian diminta untuk bertanya. Kalau misalkan si pemberi pesan atau sang penceramah itu sudah menyampaikan materinya atau menyampaikan informasinya. Kalau kalian sudah diperbolehkan, siapa yang mau bertanya, Nak? Nah, baru di situ kalian berinteraksi. Di sini ibu rasa kalian bisa ya membedakan antara ceramah, pidato, dan khotbah tadi. Lalu masuk ke permasalahan atau materi yang biasanya disampaikan dalam ceramah. Harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ada 5 poin. Yang pertama aktual. Aktual itu biasanya up to date, ya. Terkini, benar-benar terjadi, sedang viral, sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang banyak. Lalu yang kedua faktual. Berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Lalu yang ketiga objektif, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat umum. Di sini berhubungan dengan kepentingan
orang banyak atau masyarakat luas. Dan yang terakhir, perlu, bersifat mendesak. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat teks ceramah, kalian harus memperhatikan kelima poin ini. Materi yang akan kalian buat itu mengandung aktual, faktual, objektif, umum, dan perlu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di bagian B, menyusun bahan ceramah. Pengertian ceramah dan teks ceramah berbeda. Di sini ada pengertian teks ceramah, merupakan transkripsi atau bentuk tertulis dari kegiatan ceramah tersebut. Artinya, sebelum kalian melakukan ceramah, kalian diminta atau seharusnya kalian membuat yang namanya teks ceramah itu sendiri. Mengapa? Itu sebagai panduan kalian. Ketika kalian melakukan ceramah, sudah terorganisir, tidak kemana-mana seperti itu. Di sini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menulis atau menyusun teks ceramah itu sendiri. Yang pertama, menentukan tema atau pokok masalah. Kalian tentukan dulu. Tema yang akan kalian bahas itu berkenaan tentang apa? Umum, nak. Boleh kalian tentang kesehatan, boleh tentang keagamaan, boleh tentang informasi apa saja yang sifatnya umum. Yang kedua, merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan ceramah kalian itu apa? Di sini Ibu contohkan ada 3. Apa tujuan ceramah kalian itu bersifat informatif, memberitahukan, menginformasikan kepada orang banyak, atau bersifat persuasif, mempengaruhi pendengar, ataupun bisa juga bersifat rekreatif, hanya sekedar menghibur pendengar saja. Yang selanjutnya, mengetahui latar belakang pendengar ceramah. Nah, maksudnya di sini mengetahui latar belakang pendengar ceramah, kalian ketahui orang yang akan kalian berikan informasi itu siapa? Umurnya berapa? Laki-laki atau perempuankah? Pendidikannya apa? Kalau misalkan kalian mengetahui latar belakang pendengar, kalian akan menyesuaikan diksi atau pilihan kata yang akan kalian pakai ketika kalian berceramah. Yang selanjutnya, mencari data atau sumber bacaan untuk penulisan teks ceramah. Maksudnya di sini adalah referensi. Ketika kalian menulis ceramah, ada baiknya kalian mencari berbagai macam sumber atau referensi yang sesuai dengan topik atau tema yang sudah kalian tentukan pada poin pertama. Yang selanjutnya, membuat kerangka teks ceramah. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah secara utuh. Dan yang terakhir, menyunting naskah ceramah. Sebelum kalian berceramah, harus kalian sunting terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Ketika teks ceramah itu selesai, kalian buat. Mengapa? Karena siapa tahu ada bahasa atau diksi atau pilihan kata yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Bisa kalian ganti sebelum kalian publikasikan, seperti itu. Ibu rasa untuk pertemuan kelima di bab 3 ini cukup dulu. Nanti Ibu kirimkan filenya yang lebih lengkap. Semoga kalian bisa memahami pelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik. Ibu akhiri untuk hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.